Pertamina meneh, BUMN meneh. Saiki eneng wingi bat gas iki durung rampung, saiki malah Pertamax dioplos selama 5 tahun 2018 sampai dengan 2023. Regeten nek ngene iki. Ndi wis tangi urung ya Pak Prabowo iki. Gregeten ya, iso 900 T lho. Nah, sing kecekel nek digantung awas e, tenan. Nek kira-kira kesuwen es tembak dor ngono ae. Wis. Ngrugeke wong kok terus-terusan wae. Arep dadi apa niki? Iya, dadi apa ngene iki? Kok dari segala macam penjuru lho kok isih arep dadi ukrek-ukrek. Saka Pertamina tok wis 900 T. Kuwi wis sing ketok. Sing ra ketok, Pak Prabowo. Aku kok heran ngrasake iki malah. Pokoke tenang, pokoke nek kecekel pokoke tenang. Wis. Pak Prabowo nek ra iso ngrampungi iki nek pasrahke aku, Pak. Tenang. Kene aku nyilih bedile. Lha 900 T. 190 telu T. T. Wis pokoke T pokoke. Sing ora ketok goib bener ya. Kuwi sik ketok, pemene sik urung ketok. 193,7 T mulai saka 2000 kuwi. Piye? Mobil urung lunas, Pak. Pak. Mobil urung lunas, ya. Mesin wis rusak, wis bosok. Mobil urung lunas, Pak, nyicil. Iki mau nang bengkel mundhut mesin. Gara-gara kuwi pertama kasuwe. Piye? Aku ngene iki pengen mlayu nang Bapak Prabowo temenan. Tenan pengen tak gedor-gedor lawange. Tenan. Terus engko nek wis tekan ngarep lawange, piye leh, Pak ngono. Iso ngatasi ra sampean? Iso ngatasi ora? Nek ora pasrah nang aku nyilih bedile ne Pak aku. Piye? Nek aku aku ngono piye setuju rak kowe? Mangkel aku. Mobil nyicil urung lunas, ya. Urung lunas wis medhun mesin. Rusak gara-gara ki Pertamax jancuk. Piye? Nanti kecekel Pak Prabowo ra iso ngatasi. Tenang. Gedor-gedor lawang omahe sampean kok. Piye leh Pak sampean iki. Aku yang ngono. Kayak ibu-ibu sing kae lho zaman Covid. Apa ya kuwi? Apa kae? Arep ngarani PSBB kae. Gregeten aku. Iki lagi sik urusan Pertamax, urung liyane. Iki lagi sing ketok Pertamax siji tok. Mbok liyane urung kebongkar apa piye iki. Aku ngene iki rasane pengen playu nang omahe Pak Prabowo. Atur-atus kok kene. Kok rasane Pak aku pengen playu duduk-duduk, Pak. Kula nuwun Pak, iki kepiye to, Pak? Pak pengen ngono rasane. Lho mobilku urung lunas, kok andang medhun mesin, kok andang bobrok iki kepiye? Wis mobil wis medhun mesin, isih tanggungan nyicil urung rampung. Lah kok ternyata duit itu dikorupsi iki piye to, Pak? Iso ngatasi ra sampean, Pak? Pak, tolong, Pak. Tolong nek ra iso ngatasi aku nyilih bedile, Pak. Izinkan aku tak bedilane siji-siji kuwi wong-wong nek kecekel 7 Sapa wong iki? Tak pengen roh jenenge aku. Sapa jenenge tak ora. Ketemu tak culek matane tenan. Pancen bener. Bener, mangkene wis bener nek aku ora dadi pejabat kuwi bener. Nek aku dadi pejabat ngeri. Aku dadi pejabat ngono ngeri. Ono ngono wis langsung rasa kok ngomong. Dor ngono. Gregeten aku ngrasakne ngono kuwi. Hilang kesabaranku nek wis ngono kuwi. Niki lho pengen nyekel bedil aku rasane. Langsung tak. Ngono nek aku dadi duwe kuasa ngono langsung goleki nganti carane nek aku dadi Pak Presiden ya. Goleki kuwi wonge sapa? Nganti kowe ora nemokke kowe sing tak bedil. Ngono. Nah aku ngono. Nganti kowe ora iso nemokke sing korupsi kuwi, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Tenan nek kuwi. Wes, nganti ora ketemu, kowe dhewe sing tak bedil. Ngono nek aku. Wis rasa kok kan babi. Ngene iki aku wis krungu ngene iki aku mau tengah-tengah syuting aku mau krungu kabar kuwi langsung senut-senut dasku. Kok iso ngono lho uteke iki nang ndi uteke. Ki arep nggo ngopo ngono duit sak ngono akeh iki aku kok heran apa ya mati apa digrubuk duit apa ya. Tenan tak pendem urip-urip nggon aku duwe kuasa ngono. Kene golek duit nganti mencret tangi jam 4. Mulai meneh jam 4 meneh. Nggo nyicil mobil.
Mobil urung lunas kok ngedon mesin bosok. Nanti kira-kira Pak Prabowo nonton live kura iki kira-kira, Ya sapa ngerti? Sapa ngerti nek iseng-iseng wis tak delok sok imah ngono kuwi. Niki aku rasane pengen pluwayu. Nang omahe Pak Prabowo. Tak duduk. Karo gedruk-gedruk aku ngarep. Oh, nek duitnya gede nang kono. Piye? Nek ngene iki nek aku miso ora apa-apa. Nek iki aku miso ora apa-apa. Kowe nek aku miso iki tepat. Kowe kan seneng nek aku miso-miso. Nah, iki saat yang tepat gua aku miso. Pas nek iki. Ora apa-apa nek iki. Kowe kan sok nek miso-miso mak sok ngono to. Nek iki waktu yang tepat iki. Tepat nek iki pas. Nek iki miso ora apa-apa. Tenan nek iki. Tolong guys, mana untuk mbok menawa Pak Prabowo nang kene aku kandhani ya, guys. Aku kandhani ya, nek mbok menawa lewat-lewat. Aku kok ngerasa ngene iki pengen playu ono Pak Jaran. Yang udah klik like, gua respect banget. Apalagi udah subscribe. Yang belum, mandi lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat. Jangan lupa kita ngopi supaya tidak terlalu panas kepala kita, otak kita, teman-teman ya. Tidak hanya Mae yang panas ya Mak, semuanya itu juga mungkin merasa panas ya, karena banyak sekali akhirnya yang memberikan komentar-komentar pedas ya. Ini untuk pelajaran ke depannya agar mereka itu hati-hati, karena kalau tidak mereka itu diviralkan dengan hal-hal yang seperti ini, mungkin mereka itu tidak akan kapok. Penting juga ketika kita itu para netizen itu memviralkan hal-hal yang seperti ini, supaya nanti para pejabat kita yang mau koruptor itu ada sanksinya. Sanksi sosial itu sungguh luar biasa ya. Mungkin kalau cuma di penjara aja tidak ada yang tahu, tapi ketika diviralkan seperti ini, tentu saja mereka akan berpikir ulang lah ya ketika mau melakukan hal-hal yang seperti ini, karena imbasnya itu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya yang masih sekolah, mau sekolah di dalam negeri maupun sekolah di luar negeri. Kalau orang tuanya dicap seperti ini kan, waduh, malu lah ya pastinya. Nah, ini untuk hati-hati untuk para pejabat, untuk para pimpinan, apapun itulah ya. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan nonton video berikutnya. Saya minta maaf karena telah mengoplos Pertamax. Karena sebenarnya Pertamax yang asli itu ada baunya, bau keringat rakyat. Dan iya, namanya juga SPBU, status pejabat butuh uang. Dan awalnya sih saya iseng-iseng aja, tapi kok lama-lama enak juga ya. Saya minta maaf buat seluruh pemilik kendaraan yang baru lunas, baru keluar BPKB-nya, tapi kok mobilnya malah masuk bengkel. Minta maaf buat motor-motor di bawah tahun 2012, udah pasti hancur. Dan ya saya juga mau minta maaf buat supir-supir pribadi yang kalau isi bensin suka goyang-goyangin mobil. Walaupun mobilnya digoyang, tapi tetap aja bensinnya palsu. Saya siap menjalani hukuman saya seperti slogan kami, mulai dari nol ya. Sekali lagi buat masyarakat, kalau mau isi bensin, silakan bawa alat tester. Dijamin bensinnya palsu, ginjal meledak. Terima kasih. Turut berduka cita atas matinya hati nurani pejabat bangsat yang telah merampok uang rakyat secara berjamaah. Berita tentang korupsi Pertamina oleh para oknum pejabatnya yang sudah ditersangkakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang merugikan negara 968,5 triliun merupakan satu gambaran betapa bobroknya tata kelola bernegara
sejak era kepemimpinan Joko Widodo yang merupakan lingkaran setan dan menjadi lahan basah yang sangat menggiurkan bagi para pejabat biadab yang ada di dalam struktur kelembagaannya. Kepada para oknum pejabat Pertamina bangsat yang telah menipu, merampok, dan mengkhianati rakyat Indonesia. Sejak awal hilangnya premium yang beralih ke Pertalite, kemudian ada kebijakan baru harus menggunakan aplikasi My Pertamina dengan barcode. Kemudian ada jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Solar, Dexlite, Pertamina Dex, dan lain-lain, yang memunculkan kecurigaan masyarakat Indonesia atas banyaknya jenis BBM yang beredar. Dan ternyata benar adanya itu semua hanyalah akal-akalan demi untuk ambisi dan nafsu besar mereka untuk menguras serta merampok uang rakyat. Kepada Bapak Prabowo, atas nama rakyat yang merasa dirugikan dan ditipu oleh oknum pejabat Pertamina bandit, biadab, dan bajingan ini, agar dilakukan hukuman mati tanpa proses pengadilan, sekaligus sebagai pembelajaran berharga bagi para oknum pejabat agar tidak memanfaatkan jabatannya untuk merampok uang negara dan rakyatnya. Bapak Presiden Prabowo, izinkan saya secara pribadi menawarkan diri untuk menjadi algojo eksekutor bagi para bandit pengkhianat bangsa ini. Demikian pesan dan harapan saya sebagai anak bangsa yang sangat peduli dan mencintai negeri ini. Salam waras, salam akal sehat, dan salam nasional sejati dari saya, Ruslan Buton. Pertamina meneh, BUMN meneh. Saiki eneng wingi bat gas iki durung rampung, saiki malah Pertamax dioplos selama 5 tahun 2018 sampai dengan 2023. Kuwi Pertamax dihapusi tuan. Dikorupsi saka BUMN 2018-2023. Kuwi presidene sapa, menterine sapa? Selalu rakyat sing dadi korban lho. Ya ngene iki. Ngono isih do dialem-alem lho. Anang meneh iki malah Pertamina ngomong, pertama yang dijual itu normal, tidak ada masalah. Dasmu. Terus tak dolane ndi kuwi sing tak oplos kuwi? Tak dolane ndi? Padake rakyat iki saiki goblok ngono apa? Tak goblok-gobloke ya rakyat. Tak dolane ndi coba sing tak oplos kuwi? Kuwi gas iki durung rampung. Saiki malah Pertamax tak oplos. BUMN meneh. Bal-balan kono diurusi, bal-balan kono. Oke teman-teman ya, banyak sekali orang yang kecewa ya terhadap kelakuan bejat kali ini teman-teman ya. Dan kayaknya itu tidak ada jerah-jerahnya sama sekali yang namanya hal-hal yang seperti ini di negeri kita ini ya. Apakah memang sudah tidak punya rasa malu ketika kita baca berita-berita itu ya, padahal mereka itu gajinya itu ya wis lumayan besar, gede, apa ya cek kurang ae gaji sakmono kuwi kae. Tak golek berita dhisik lur ya. Nah, apa jenengane Pertamina jajal kaya apa berita terbaru nih. Nah ini fakta terbaru kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Ini dari CNN ya. Kejagung masih terus mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode 2018-2023. Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Kasus Kejagung Abdul Kohar menetapkan kembali 2 pegawai Pertamina sebagai tersangka dalam kasus itu. Nah ini mungkin di negeri kita itu butuh hukuman yang lebih mungkin ya. Benar apa yang dikatakan oleh artis kita ternama ya, si Emak Soimah ini teman-teman ya. Bila perlu didor kayak gitu biar kapok kayaknya ya teman-teman.
Keduanya yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina, Patra Niaga Maya Kusmaya, dan opo kui Edward Korni selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga. Jadi penyidik telah menemukan bukti yang cukup ya bahwa kedua tersangka itu diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan tujuan tersangka yang kemarin telah kami sampaikan ujarnya dalam konferensi pers Rabu, teman-teman. Jemput paksa dua tersangka di kantor Pertamina. Kohar menyebut sebelum menetapkan kedua tersangka baru itu pihaknya terpaksa melakukan upaya paksa penjemputan di kantor mereka lantaran tak kunjung memenuhi panggilan penyidik. Berarti memang benar. Ya, sudah dipanggil pun tidak mau hadir-hadir, akhirnya dijemput paksa. Jadi kedua tersangka itu kita panggil dengan patut jam 10, namun demikian sampai jam 2 yang bersangkutan belum hadir, sehingga kita terpaksa menjemput di kantor yang bersangkutan. Mungkin terlalu empuk kantornya ya, jadi sudah dipanggil nggak datang-datang. Tempat duduknya ini loh, terlalu empuk mungkin ya, karena nggak tahu kursinya yang dipakai oleh mereka kan ya. Peran dua tersangka baru ini teman-teman ya. Berdasarkan perannya, Kohar mengatakan Maya dan Edward terlibat dalam pembelian bahan bakar RON 90 atau lebih rendah atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Hanya saja pembelian bahan bakar itu tidak sesuai perencanaan, sebab seharusnya pembelian itu dilakukan untuk pembelian RON 92 atau sejenis Pertamax. Selanjutnya, Maya juga diduga memerintahkan Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92. Keduanya telah melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode pemilihan langsung. Namun dalam pelaksanaannya kedua tersangka justru menggunakan metode spot atau penunjukan langsung sehingga PT Pertamina Patra Niaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha. Aduh, gimana ini teman-teman ya? Parah ya. Nah ini ya, ada juga ya berita buka peluang periksa Ahok. Nah ini teman-teman ya, Pak Ahok juga seret-seret ini teman-teman ya. Dalam kasus ini ya, Kohar mengatakan tidak menutup peluang pihaknya juga akan memeriksa mantan komisaris utama PT Pertamina, Pak Ahok ya. Ia menegaskan penyidik akan terus memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu termasuk Ahok yang sempat menjabat sebagai komisaris utama apabila nantinya memang ditemukan bukti pendukung. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini baik berdasarkan keterangan saksi maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan siapapun jelasnya. Nah, oke teman-teman ya, mungkin kita itu sudah muak lah ya, sudah bosen bisa dikatakan begitu ya. Karena di negeri ini yang seharusnya memang sudah makmur, subur, rakyatnya itu enak, justru malah seperti terombang-ambing. Kita mencari duit susah, mencari pekerjaan susah, malah justru ada beberapa gelintir orang justru malah melakukan hal-hal yang seperti itu. Apa sih ya? Udah dulu ya teman-teman ya. Silakan teman-teman, silakan tinggalkan komentar teman-teman semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.